Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Meski tidak secara tekstual tertulis dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabawi, para ulama membolehkan wanita hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Tentu jika memang kondisinya tidak memungkinkan atau memberatkan, baik bagi dirinya atau bagi bayi yang dikandungnya atau disusuinya. Dan yang menjadi pertanyaan, kewajiban apa yang harus dilaksanakan oleh wanita hamil atau menyusui apabila mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, sebab tidak nas yang menyebutkan bagaimana cara penggantiannya? Maka wajar bila dalam hal ini beberapa ulama berbeda pendapat. Sebagian mewajibkan qada saja tanpa fidyah, sebagian ada yang mewajibkan qada dan fidyah juga, bahkan ada juga yang mewajibkan fidyah saja tanpa qada. Rincian pendapat itu dan siapa yang mengatakannya sebagai berikut. Pertama, qada saja tanpa fidyah. Pendapat yang pertama ini menyerupakan wanita hamil dan menyusui seperti orang yang sakit. Apabila mereka wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka harus membayar qada, tidak perlu fidyah, sebagaimana yang diwajibkan atas orang sakit apabila meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Imam Abu Hanifah, Abu Ubaid dan juga Abu Saur mendukung pendapat ini. Pendapat ini berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, yaitu, dalam beberapa hari yang tertentu, maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Al-Baqarah 184. Kedua, qada dan fidyah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui serupa dengan orang sakit dan juga orang yang terbebani dalam melakukan puasa. Apabila mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka mereka harus membayar qada dan fidyah juga. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal menambahkan bahwa wanita hamil atau menyusui, apabila ia tidak berpuasa sebab mengkhawatirkan kondisi bayinya, yang wajib ia lakukan adalah qada sekaligus fidyah. Akan tetapi bila ia mengkhawatirkan dirinya saja, atau mengkhawatirkan dirinya dan juga bayinya, maka yang harus ia lakukan adalah membayar qada tanpa fidyah. Ketiga, wanita hamil cukup qada saja, dan ibu menyusui harus qada dan fidyah. Ulama dari mazhab Imam Maliki membedakan antara wanita hamil dan wanita yang menyusui. Wanita hamil diserupakan dengan hukum orang sakit, yang apabila meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ia wajib mengganti dengan qada. Sedangkan wanita menyusui diserupakan dengan orang sakit sekaligus orang yang terbebani melakukan puasa. Apabila ia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka ia wajib membayar qada dan juga fidyah. Demikianlah pendapat para ulama dari 4 mazhab, di mana pilihan bagi wanita yang hamil dan menyusui, tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah qada atau qada dan fidyah. Adapun mengenai pilihan fidyah tanpa qada, bersumber dari atsar yang konon berasal dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Beliau berdua menyerupakan wanita hamil dan menyusui, seperti orang yang tidak sanggup melaksanakan puasa, semisal orang lanjut usia. Jika mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan sebab mengkhawatirkan kondisi dirinya ataupun bayinya, maka harus membayar fidyah tanpa perlu mengqada. Pendapat ini mengambil dasar dalil firman Allah Ta'ala yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Baqarah 184. Akan tetapi para ulama dari 4 mazhab tidak mengambil atsar ini sebagai landasan pengambilan hukum, sebab ada masalah dalam periwayatannya. Maka, jika kita merujuk pada pendapat ulama fikih dari 4 mazhab, kita akan menemukan 2 pilihan konsekuensi bagi wanita yang hamil atau menyusui yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, yaitu, pertama, qada saja tanpa fidyah, kedua, qada dan fidyah sekaligus. Lepas dari perbedaan pendapat tersebut, tentu membayar qada sekaligus juga fidyah tentu akan menjadi sikap yang lebih berhati-hati atau ihtiyat. Selain itu tentu akan menjadi kebaikan tersendiri bagi ibu dan anak, karena telah berbuat baik buat fakir miskin lewat fidyah.